Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andi Pratama dari 12 TKR 4 absen 16. Kali ini saya akan mendiagnosis dan perbaikan sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang sangat dominan untuk menentukan kerja mesin. Salah satu cara agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu dengan perawatan sistem bahan bakar. Sistem ini akan bekerja optimal dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Kendala yang sering terjadi pada sistem bahan bakar adalah 1. Bahan bakar. 2. Komponen yang bekerja untuk menyalurkannya atau menyalurkan bahan bakar. Yang ketiga, mekanisme mesin untuk menarik bahan bakar ke silinder. Diberikannya perawatan ini agar mempunyai tujuan. Dan perbaikan sistem bahan bakar. 1. Mencegah kerusakan mesin karena buruknya sistem bahan bakar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi daya kerja mesin. Adapun manfaatnya yang bisa diperoleh jika bahan bakar bekerja dengan baik. 1. Memperpanjang umur mesin. 2. Mendapatkan efisiensi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Nomor 3. Kenyamanan berkendara karena mesin bekerja dengan baik, tidak ada masalah apapun. Mesin terdiri atas berbagai penunjang, misalnya sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumasan, sistem pengapian, dan kelistrikan. Dari seluruh sistem ini akan membuat mesin bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Apalagi memodifikasi yang dilakukan pada salah satu sistem saja bisa merubah kinerja suatu mesin, entah itu meningkat atau menurun. Harus ada banyak komponen yang bekerja mendukung sistem agar berfungsi dengan baik. Cara untuk menjaga komponen-komponen dalam suatu sistem tetap berfungsi dengan baik yaitu dengan memberikan perawatannya yang terus-menerus dan melakukan perbaikan secara berkala. Pada sistem bahan bakar,
Sistem ini akan bekerja dengan baik jika kita memberikan perawatan yang intensif. Sistem bahan bakar adalah suatu daya utama dalam usaha pembangkitan daya motor atau mobil, maka perawatan dan perbaikan harus diperlukan. Sistem bahan bakar menggunakan karburator sebagai ujung tombak yang mencampur bensin ke dalam intake manifold sesuai dengan perbandingan. Karburator motor menggunakan tipe variabel Venturi yang bisa merubah diameter Venturi tergantung penarikan gas. Dan ada komponen bernama jarum skep yang berbentuk tirus menutup komponen pilot jet. Bensin yang keluar dari pilot jet dengan volume tergantung pembukaan jarum skep. Hal yang dapat membuat terganggunya sistem bahan bakar konvensional adalah kotoran yang menyumbat pilot jet, jarum skep yang terendap oleh kotoran, air yang masuk ke dalam mangkuk karbu, sumbatan di bagian filter udara. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan harus dilakukan beberapa perawatan. 1. Bersihkan filter udara secara rutin. Filter udara harus dibersihkan karena bersifat basah. Debu dapat dengan mudah menempel pada permukaan filter. Efek debu yang menempel pada filter basah ini akan mengendap dan menghambat aliran udara ke filter. Hal ini akan menyumbat saluran udara. Akibatnya, saat langkah hisap, kevakuman yang dibuat oleh piston akan menyedot lebih banyak bensin. Ketika saluran udara tersumbat, maka kevakuman itu bisa menyedot bagian semua saluran udara masuk saluran pilot jet. Untuk menghindarinya, lakukan pembersihan filter dengan interval 5000 km. Untuk langkahnya bisa Anda lakukan dengan berikut. Buka penyumbat mangkuk karbu setelah berurusan dengan air. Jika Anda melihat di bagian bawah karbu biasanya ada komponen seperti mangkuk yang ada baut. Mangkuk ini merupakan tempat menampung bensin yang siap disalurkan melalui pilot jet. Tapi bensin di dalam mangkuk ini juga berisi air, khususnya setelah menerjang banjir atau terkena air setelah mencuci. Tentunya air di dalam mangkuk ini berpotensi menyebabkan motor Anda merebet. Oleh sebab itu, buka baut sumbat mangkuk karbu untuk membuang potensi air di dalam mangkuk karbu. Tapi sebelumnya, tutup keran bensinnya agar tidak membuang banyak bensin dari keran tersebut. 3. Setel skrup idle dan RPM dengan pas.
Ada dua skrup penyetel pada karburator, yakni skrup idle port dan skrup RPM klep. Skrup idle akan menentukan jumlah bensin yang keluar saat idle, sementara skrup RPM diatur untuk menentukan tingkat pembukaan katup gas untuk menentukan RPM mesin. Dengan rutin melakukan penyetelan dua skrup ini, maka kita bisa menjaga agar perbandingan bensin dan udara saat idle tetap ideal. Perawatan bensin konvensional sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang sangat dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Hal ini akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem yang bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal, dengan perawatan sistem bahan bakar, sistem bahan bakar akan bekerja optimal jika seluruh komponen bekerja dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Kendala yang sering terjadi pada sistem bahan bakar: 1. Bahan bakar. 2. Komponen yang bekerja untuk menyalurkan bahan bakar. Mekanisme mesin untuk menarik bahan bakar ke silinder. Tujuan diberikannya perawatan agar mencegah kerusakan karena buruknya sistem bahan bakar. 2. Meningkatkan efisiensi daya kerja mesin. Manfaatnya: 1. Memperpanjang umur mesin. 2. Mendapatkan efisiensi kerja sesuai yang diharapkan. 3. Kenyamanan berkendara karena mesin bekerja dengan baik. Sistem bahan bakar merupakan suatu daya utama dalam usaha pembangkitnya daya motor atau mobil. Maka perawatan dan perbaikan harus diperlukan. Cara perawatan yang sebaiknya dilakukan: 1. Skema sistem bahan bakar terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari tangki bahan bakar sampai ada karkol kanister. Bahan bakar dalam tangki akan disalurkan ke karburator oleh pompa mesin melalui selang dan saringan bensin. Karburator menyalurkan ke mesin sejumlah bahan bakar yang dibutuhkan, berupa campuran udara dan bahan bakar yang dikaputkan, dan masuk melalui manifold ke ruang silinder. 2. Komponen sistem bahan bakar dan cara perawatannya. A. Tangki bahan bakar. Umumnya tangki bahan bakar terbuat dari plat baja tipis, biasanya diletakkan di samping kendaraan atau di bawah belakang kendaraan kalau di samping, agar pengisian lebih enak dari pom bensin menuju ke tangki. Tangki bagian ini dilapisi bahan pelapis anti karat, dilengkapi separator untuk mencegah goncangan saat mobil berjalan di jalan kasar atau saat direm tiba-tiba.
Bahan bakar dihisap melalui full inlet tap yang ditempatkan 2-3 cm di bawah terendah tangki. Kendala yang sering terjadi pada tangki, bila tangki bensin tidak diisi dengan penuh, uap dalam tangki akan mengembun pada dinding-dinding tangki, dan karena air lebih berat daripada mesin, maka air tersebut langsung turun ke bagian bawah tangki. Bila air yang timbul banyak, maka akan menyebabkan kesukaran pada mesin. Bila pengembunan pada tangki sedikit, maka akan timbul karat. Oleh karena itu, usahakan bensin dalam tangki selalu terjaga volumenya, dan jika perlu dibersihkan secara berkala. Bersihkanlah tangki dari korosi dan endapan. B. Saringan bahan bakar dan pompa bensin terkadang membawa kotoran dan air yang bisa menghambat saluran-saluran yang ada pada karburator. Maka untuk menyaringnya dipasang sebuah saringan bahan bakar atau bensin. 1. Saringan bensin. Saringan bensin diletakkan di antara tangki bensin dan pompa bensin yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan air. Kendala yang sering terjadi pada saringan bahan bakar, jika saringan bensin tersumbat, maka aliran bensin akan tersumbat dan jumlah bensin yang masuk ke karburator akan berkurang. Hal itu menyebabkan tenaga mesin turun. Efeknya akan sangat terasa bila kendaraan sedang melaju dengan kecepatan tinggi atau pada beban yang berat. Karena itu, membersihkan saringan bahan bakar secara berkala merupakan langkah yang sesuai untuk menjaga aliran bensin tetap konstan. Pada jenis tertentu, saringan bensin yang ada elemennya yang dapat diganti. 2. Pompa bensin. Karena letak tangki bahan bakar yang lebih rendah dari karburator, maka bahan bakar tidak dapat mengalir dengan sendirinya, dan oleh karena itu dibutuhkan sebuah pompa bahan bakar. Ada 2 tipe, pompa mekanik dan elektrik. Penghisapan. Langkah hisap bekerja ketika diafragma turun ke bawah dan membuka katup masuk, sedangkan katup buang tertutup, dan menyebabkan vakum di saluran masuk bensin terhisap. Penyaluran. Langkah ini bekerja ketika diafragma terangkat ke atas dan menekan katup buang sehingga terbuka, sedangkan katup masuk tertutup. Akhirnya bensin keluar melalui saluran buang. Pump idling. Jika bahan bakar yang tersedia pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak tertekan ke atas oleh gas. Itu berarti kondisi diafragma diam melakukan pemompaan.
Kendala yang sering terjadi, saluran-saluran pada pompa kadang tersumbat oleh kotoran-kotoran yang tidak tersaring. Hal ini menyebabkan bensin sulit terangkat menuju karburator, menjadikan mesin susah hidup. Perawatan yang bisa dilakukan pada pompa bensin hanyalah kita harus sering-sering membersihkan. Kalau mesin sukar untuk hidup, kemungkinan pompa bahan bakar tersumbat oleh kotoran. 3. Karburator. Fungsi utama dari karburator adalah memberikan campuran udara dan bensin yang sesuai untuk dapat diubah menjadi energi dapat menggerakkan mekanisme mesin. Prinsip karburator yaitu menggunakan debit aliran fluida, di mana aliran udara akan bertambah cepat bila melalui saluran udara yang menyempit, sedangkan tekanannya menurun. Perawatan untuk karburator yaitu membersihkan saluran-saluran dan komponen pada karburator. Tapi karena karburator dibuat sangat teliti, kita harus menghindari bongkar pasang jika tidak diperlukan. 3. Jadwal perawatan berkala. Sistem bahan bakar konvensional. Jadwal perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional berikut ini adalah berdasarkan kondisi umum, artinya mobil dioperasikan dalam keadaan biasa atau normal. Pemeriksaan dan perawatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50% jika mobil dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat atau diforsir. Di karburator ini Anda juga harus mengecek cara kerja gas dengan cara periksa dan setel bila perlu gas pada karburator setelah menempuh jarak 500 sampai 4000, 8000 atau seterusnya. Yang kelima, kabel gas. Beri oli pelumas setiap 6000 km. Permasalahannya yang pada bagian dalam karburator, masalah pada pilot air jet tersumbat. Periksa pilot atau air jet dan Anda harus teliti mengeceknya apakah ada tersumbat atau tidak. Apabila tidak bisa, harus dibawa ke bengkel. Yang kedua, pilot outlet tersumbat. Periksa dan stasioner ganti bila tidak langsam atau menyetelnya. Piston cuk tidak sepenuhnya. Periksa dan tertutup setel.
Nomor 4. Kerusakan pada join. Periksa dan sambungan karburator atau ganti bila sambungan pipa vakum perlu. Pipa bahan bakar tersumbat. Periksa dan mau hidup, bersihkan. 2. Starter jet tersumbat. Periksa dan bersihkan dengan teliti. 3. Piston jok tidak berfungsi. Periksa dan menyetelnya. 4. Udara masuk dari saluran. Periksa dan karburator atau pipa vakum harus disetel. 5. Penyumbatan pada join. Periksa dan starter bodi dan karburator. Kencangkan karburator. Kelebihan needle valve pada sistem. 1. Ganti bahan bakar pelampung rusak atau aus. 2. Bekas spring pada needle. Ganti. Alangkah baiknya agar tidak nambah permasalahannya. 3. Permukaan bahan bakar terlalu setel, tinggi atau terlalu rendah di ketinggian pelampung. 4. Terdapat benda atau kotoran. Periksa dan needle valve harus dibersihkan. 5. Pelampung tidak bekerja, harus disetel. Atau solusi dari permasalahan, atau kita bisa membeli pelampung yang baru. Pemeriksaan saringan bahan bakar akan saya lengkapi, atau kalau belum lengkap saya minta maaf. Karat atau kotoran dalam bahan bakar yang sedang mengalir dalam sistem bahan bakar cenderung mengendap pada saringan. Dalam jangka waktu yang lama, saringan bisa tersumbat dan bisa mengakibatkan tenaga mesin menjadi berkurang. Bersihkan saringan secara teratur menggunakan udara bertekanan, kompresor, atau ganti saringan bahan bakar yang telah tersumbat. Harus memeriksa dan melakukan perawatan saringan udara. Harus mengeluarkan elemen saringan udara dari kotak saringan udara. Celupkan elemen dalam minyak transmisi SAE 80-90 dan peras keluar kelebihan minyak. Pasang kembali elemen dan tutup kembali kotak saringan udara. Harus memeriksa keadaan packing knalpot bila ada yang rusak atau harus diganti. Packing yang rusak akan menyebabkan kebocoran pada gas buang. Intinya kita harus merawat mobil kita agar bisa merasakan kenyamanan dalam berkendara. Kita harus selalu mengecek agar tidak ada terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan, atau kita harus membawa mobil ke bengkel di kota Anda terdekat atau di samping rumah terdekat. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya Rizky Andi Pratama, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.